Pemirsa dimanapun berada yang kami dan saya banggakan, ini cerita rahmat Allah lagi-lagi. Karena rahmat Allah yang Allah timpakan, yang Allah curahkan tadi, itu menunjukkan begitu kasih sayangnya kepada kita. Ada lagi cerita lagi, ini sekali lagi cerita rahmat Allah saja. Karena kalau bukan rahmat Allah yang turun kepada kita, kita akan mendapatkan rahmat dari siapa lagi kalau selain rahmat Allah. Sahabat Umar itu suatu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Di sebuah hari, suatu hari dia keliling di wilayahnya. Ditemuinya ada anak kecil mainan burung emprit. Tahu burung emprit? Burung itu yang kecil. Burung emprit dimainin sama anak kecil. Dimainin, dimasukkan ke dalam sangkar, seolah-olah tersiksa. Dan sahabat Umar merasa kasihan. Ini anak kecil kok seperti ini, tega sekali kepada seekor burung usfur namanya, burung emprit. Akhirnya sahabat Umar langsung membeli burung tersebut. Nak, sini burungnya saya beli. Berapa engkau minta harganya? Dia setelah dibayarkan harganya, diberikan kepada Amirul Mukminin. Setelah dibeli, bukan dipelihara di rumah, diterbangkan, silahkan kau bebas ke sana. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dan dialami oleh sahabat Umar saat beliau itu meninggal dunia. Ini sekedar cerita juga, ini hadisnya sahih ini saya sampaikan. Ketika sahabat Umar hendak meninggal, itu sejarahnya beliau ngimamin sholat. Dalam satu riwayat sholat subuh katanya. Ada yang mengatakan sholat asar. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ngimamin sholat. Ketika sedang jadi imam sholat, Allahu Akbar, dipanah sama rival politiknya, Abu Lu'lu'ah. Dipanah sebelah kiri, kena jantung. Dan dia langsung ambruk, tersungkur. Ini luar biasa. Saat itu, para sahabat yang menjadi makmum, langsung ambil pertolongan pertama. Ditarik panahnya, dipijit, di ini, di itu, dan sebagainya. Maklum, saat itu belum ada dokter kan. Jadi dengan seadanya. Tetapi yang terjadi adalah bukannya sembuh, tapi malah tambah parah. Malah tambah pingsan, tambah tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga anak beliau yang bernama Abdullah bin Umar komentar. Apa kata beliau? Kalau bahasa kita begini, ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, ayah saya sih kalau sakit seperti itu, diapa-apain gak bakalan sembuh. Coba, dengan berbagai macam cara gak bakalan sembuh. Habis gimana dong caranya? Cukup silahkan kau bisikkan telinganya untuk sholat. Sampaikan, bisikan mulutnya, as-sholah, 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 gitu aja. Benar. Setelah tadi dengan berbagai macam cara, di ini, di itu, tidak kunjung pulih, hanya dibisikkan telinganya dengan kalimat as-sholah, 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 sholat, 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 langsung bangkit, langsung sembuh. Dan beliau mengatakan, baqiya anir roka'ah, saya tinggal 1 rakaat lagi. Ingat dia, heran. Sahabat Umar lagi pingsan, suruh sholat, sembuh. Kita kadang sebaliknya, lagi bangkit, suruh pingsan, suruh sholat malah pingsan. Ya, ini yang sangat membahayakan untuk kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya beliau pun setelah sembuh begitu, ternyata sakitnya semakin bertambah. Dan pesan kepada Abdullah bin Umar, tolong Abdullah bin Umar, anakku sayang, sampaikan Bunda Aisyah, bolehkah nanti ayah kalau meninggal dimakamkan di samping Rasulullah? Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa, kalau boleh alhamdulillah. Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Siti Aisyah, Bunda Aisyah, ada pesan dari ayahanda, bolehkah nanti seandainya ayahanda meninggal dimakamkan di sini, di samping Rasulullah? Karena waktu itu kan pemakamannya ada dalam rumah Rasulullah.
Siti Aisyah saat itu mau menjawab dalam hati, ini tinggal satu-satunya. Maksudnya untuk saya sendiri kalau memang nanti saya wafat. Namun karena yang minta seorang khalifah, seorang pengganti Nabi setelah Abu Bakar Siddiq, maka menghormati sekali Bunda Aisyah. Silahkan boleh, nggak apa-apa. Nanti seandainya ayahmu wafat, dimakamkan di sini, di samping suami saya. Terus di rumah sahabat Umar sedang menanti jawabannya seperti apa. Lalu sang ananda pulang dan disampaikan oleh sahabat Umar, bagaimana jawaban Bunda Aisyah? Kata sahabat Abdullah bin Umar, boleh ayah, nanti seandainya ayah wafat, boleh dimakamkan di samping Rasulullah. Ya Allah, saking bahagia dan saking girangnya sahabat Umar mendengar jawaban itu langsung sujud syukur. Alhamdulillah, hidup dan mati hamba bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sampai sekarang pemakaman beliau di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi urutannya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari situ, ketika kehadiran Khalifah Umar bin Khattab dimakamkan di samping Abdullah bin Umar, masih dalam ruangan Rasulullah, Siti Aisyah dari kedatangan Umar bin Khattab nggak berani buka jilbab, nggak berani kepalanya dibuka, rambutnya kelihatan. Kalau kemarin-kemarin masih berani sebelum kehadiran Umar. Kenapa? Rasulullah suaminya sendiri, kemudian sampingnya Abu Bakar Siddiq, ayah kandungnya sendiri. Tapi yang ini Umar adalah ajnabiyah, orang lain. Maka Siti Aisyah berpikiran kalau dia orang yang meninggal adalah melihat orang yang masih hidup, sehingga beliau itu menutupi mukanya, menutupi rambutnya, maksud saya, kepalanya. Dalam sebuah riwayat, ketika sahabat Umar dimakamkan itu, sambungan dengan cerita sebelumnya, dia itu ternyata para sahabat yang lain bermimpi. Semuanya bisa bermimpi, heran. Orang-orang yang dekat dengan Umar, mimpinya sama semalaman. Ketemu dengan Umar bin Khattab, ditanya, apa yang terjadi kepadamu? Apakah Allah mengampuni dosamu? Ataukah mengadabnya? Sahabat Umar jawab kesimpulannya, Allah mengampuni dosaku. Dengan apa? Dengan pernah saya membebaskan burung emprit dari kungkungan anak kecil yang dulu itu. Rupanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa Allah curahkan rahmat untuk kita semua, karena hidup dengan rahmatnya akan semakin nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pemirsa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.